Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit
dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan tangan yang terbuka, saudara. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat suara kita dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Yesus Kau sungguh baik. Yesus sangat baik dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
kasih. Kami bersyukur buat anugerah pemeliharaan setiap hari dalam hidup kami. Engkau layak terima pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan yang dicintai Tuhan katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang baik. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ini lagu syukur kami Tuhan. Kami naikkan bagi Engkau yang layak terima segala yang terbaik. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Inilah nyanyian syukur kami Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan pujian ini bagi-Mu. Mari bersama-sama katakan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau. Mari sembah Tuhan sama-sama, saudara. Haleluya. Ini umat-Mu yang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hormati hadirat-Mu. Umat-Mu yang menyembah-Mu Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Jesus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur padamu. Selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Bahkan kami berjalan ke depan bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan hidup kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Umat Tuhan yang cinta Tuhan katakan amin.
Boleh tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah lebih banyak Bapak Ibu, gak keberatan sekali lagi coba tengok kiri kanan bilang seperti ini. Tuhan bersama dengan Anda Pak Bu. Kuatkan satu dengan yang lain, kita gak sendirian. Yesus menyertai hidup kita. Yang bersuka cita tepuk tangan, yuk berikan nyanyian buat Tuhan kita yang baik. Mari bersama-sama nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Gak usah khawatir saudara. Allah sanggup memberikan yang terbaik. Bersama-sama semua katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dari awal naikkan pujian ini bersama-sama. Semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Yesus sanggup. Dia sanggup. Jemaat katakan. Gerakkan kaki. Mari menari dan bertepuk tangan. Sama-sama. Yesus sanggup. Dia sanggup. Bersama-sama semua katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sementara musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Engkau layak Tuhan, menerima yang terbaik. Bersama-sama nyanyikan. 1, 2, sing. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Boleh lambaikan tangan sama-sama semuanya. Go! Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama ya semua. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Tahun ini saudara adalah tahun di mana kita bangkit dan menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Mari dengan iman naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
saut-sautan, amin. Kita lebih dari pemenang. Semua. Kita lebih dari Lebih kuat. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Dengan dari lebih yakin. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Boleh tunjuk kiri kananmu. dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Lagi tunjuk kiri kanan saudara. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh sekali lagi tanpa suara musik tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita, bahkan mungkin menegur. Tapi firman Tuhan akan terus memperlengkapi hidup kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Sing Hosanna. Hosanna. Sing the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted
Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Say Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Just let our King, let our King be lifted up. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Hosana, Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sing Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Sekali lagi bersama-sama. Hosana. Kami ada di tempat ini, kami berdiri, kami beribadah, kami menyembah Sang Raja. Menghormati Sang Raja dalam kehidupan kami. Amin. Atas dasar kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk dalam minggu yang baru, yang Tuhan sudah siapkan. Yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau dengarkan kebenaran-Mu. Kau yang berbicara buat setiap kami umat-Mu. Terangi mata hati kami untuk kami boleh mengerjakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dimanapun kami duduk. Kami percaya kami jadi sasaran seluruh perhatian Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu serahkan pemberitaan kebenaran-Mu, berita-Mu, firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin. Saya beri judul khotbah hari ini penyertaan atau penyediaan. Oke, apa judulnya Bapak Ibu? Penyertaan atau penyediaan. Kalau pertanyaan ini disodorkan kepada Anda, pilih mana? Karena ada atau Bapak Ibu, berarti pilih salah satu. Coret yang gak perlu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Anda diperhadapkan dengan pilihan, pilih mana? Penyertaannya atau penyediaannya? Yang benar. Nggak serius jawabnya. Saya nggak percaya. Ya, soalnya ada lagu ya Bu ya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Nah, Bapak Ibu sekali lagi coba dipikirkan baik-baik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau Tuhan tanya pilih mana? Penyertaannya atau penyediaannya?
Bapak Ibu pilih mana? Penyertaannya miskin atau penyediaannya kaya? Tuh kan. Itu Kristen Bapak Ibu ya. Nggak mau rugi. Ya. Dengar baik-baik, kalau kemudian kita berangkat dari dua kata ini, yaitu penyertaan atau penyediaan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Saya yakin, kalau kalimat itu Anda tepuk tangan. Kristen kita memang benar Bapak Ibu. Ya. Saya ulang Bapak Ibu, kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti sediakan dan saya juga percaya itu. Makanya nggak ada yang salah waktu Anda declare, Anda proklaim bahwa yes, amin, itu terjadi. Saya juga aminkan itu. Tapi dengar baik-baik, ada sebuah pola yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan polakan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda berkata, Anda aminkan, kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Yang jadi masalahnya adalah, dengar baik-baik, tidak selalu penyertaan datang langsung dengan penyediaan. Nggak ada amin memang. Amin Anda itu, amin yang membabi buta di menit awal. Amin, amin. Itu Kristen itu kayak gitu. Amin sesuatu tanpa dasar pijakan berpikir yang benar. Makanya gini, banyak orang Kristen karena pemikirannya prematur, tindakannya prematur Bapak Ibu. Pokoknya gini, apapun yang bagus-bagus, amin, yes, gitu. Dengar baik-baik. Saya mau ulang kalimat ini, saya mau ulang-ulang supaya itu nancap di benak Anda Bapak Ibu. Memang benar, kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Nah, yang jadi masalah, tidak selalu kalau Tuhan sertai, tidak selalu penyertaannya datang langsung membawa penyediaan. Nah gitu. Supaya nggak jadi Kristen cari untung. Nah sekali lagi, kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti sediakan. Tapi yang jadi masalahnya adalah tidak serta-merta hanya gara-gara penyertaan datang, pasti saat itu juga penyediaan datang. Tidak. Kalau Tuhan sertai Anda, penyertaan yang datang dalam kehidupan Anda tidak selalu disertai dengan penyediaannya pada saat itu juga. Makanya lihat apa bedanya. Penyertaan menghasilkan pengenalan, sementara penyediaan menghasilkan pemeliharaan. Kalau penyediaan itu menghasilkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Tapi kalau penyediaan yang tadi, tapi kalau kemudian menjadi pertanyaan penyertaan, itu berarti pengenalannya. Nah banyak orang Kristen gini. Suka ngomong gini, percaya Tuhan sertai, Tuhan sediakan. Oh percaya Bapak Ibu, tapi sadar dulu Pak Bu. Anda pikir waktu Anda berkata gini, Tuhan sertai, saat itu juga Tuhan sediakan? No. Halo? Ini fatalnya orang Kristen. Di benaknya itu gini, pokoknya kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti sediakan. Penyertaan yang datang Anda alami tidak serta-merta. Kalau di detik ini Tuhan sertai saya, tidak serta-merta. Di detik itu Tuhan sediakan sesuatu buat saya. Enggak ada ayatnya. Penyertaannya datang saat ini, tapi penyediaannya bisa datang 2 minggu dari penyertaannya. Enggak ada amin memang. Repot Bapak Ibu, repot sekali kita jadi orang Kristen. Karena kita selalu berpikir, hanya dengan amin, semuanya beres. Halo Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Saya gak punya waktu yang panjang Bapak Ibu. Mari kita lihat.
untuk ngalami penyertaan dan penyediaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak datang ke sebuah restoran, restoran cepat saji, yang ada yang namanya paket hemat. Satu nasi putih, satu ayam, setuju? Satu minum, dan satu bagian kentang. Bapak Ibu pernah? Pernah ya? Mendadak lapar ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita antri Bapak Ibu. Nah waktu Anda antri, tiba-tiba Anda bilang, Mbak, saya pilih paket satu. Begitu menu itu disodorkan kepada Anda, terbanyak si mbaknya bilang begini, Pak, kentangnya 10 menit dari sekarang ya. Setuju? Tuhan sama. Tuhan sama. Bahwa penyertaan dan penyediaan tidak datang bersamaan, Bos. Halo? Enggak. Kalau Anda selalu berpikir penyertaan datang bersamaan dengan penyediaan, Anda jadi Kristen yang gampang kecewa ikut Tuhan. Bukti Tuhan sertai mana? Kok Tuhan gak sediakan? Itu cacatnya kita berpikir. Halo Bapak Ibu? Pak, marah-marah ya? Memang kudu marah ini. Karena banyak orang Kristen gagal memahami maksud Tuhan. Nih, cara berpikir kita, maaf Bapak Ibu. Kita selalu berpikir kalau Tuhan sertai, saat itu juga Tuhan pasti sediakan. Dia pasti sediakan. Tapi tidak selalu penyertaannya datang langsung dengan penyediaannya. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, gimana supaya kita menang? Untuk kita melewati semua season, musim demi musim. Mulai dari penyertaannya sampai penyediaannya. Amin, Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau dua-dua? Atau pilih salah satu? Tuh, dua-dua pasti. Ya, kalau boleh Pak, jangan pakai atau judulnya Pak. Penyertaan dan penyediaan. Tapi saya gak tertarik kasih judul kayak gitu. Oke? Orang Kristen itu kayak 3 in 1. Sampo conditioner. 2 in 1 gitu ya. Gak mau rugi Bapak Ibu. Kalau boleh langsung semuanya. Nah mari kita lihat. Ada beberapa kisah di Alkitab. Yang Tuhan tuntun. Supaya gini, orang itu belajar dari penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Bahwa penyertaannya datang, tidak selalu di saat yang sama penyediaan datang. Yang paling penting Tuhan sertai. Amin. Amin ya. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Kalau Tuhan sertai, Tuhan belum sediakan? Amin. Yang penting dia sertai kok. Coba pilih mana, dia sediakan tapi dia gak pernah sertai. Anda di posisi paling berbahaya Pak, Bu. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 17. Ada 3 tempat pembentukan. Ada 3 lokasi atau tempat pembentukan. Kita mulai dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Judul perikopnya Bapak Ibu, Elia di tepi sungai Kerit. Dengar baik-baik. Tempat pertama yang harus Anda alami, harus Anda lewati, harus Anda lalui namanya Kerit. Untuk mengalami penyertaannya dan di saat yang sama Anda menanti penyediaannya Bapak Ibu. Tempat pertama, lokasi pertama, pit stop pertama, titik pertama yang Tuhan minta Anda lalui, lewati namanya Kerit. Kerit dalam bahasa asli itu artinya gini, cutting. Tahu arti cutting? Dipotong. Halo? Artinya dipotong.
Kurang nyokot, orang Surabaya bilangnya. Arti kata dipotong itu kurang. Artinya dicincang. Bersiaplah. Hidup Anda itu dipotong dan dicincang-cincang sama Tuhan. Udah langsung tegang Pak dengarinya. Bapak Ibu lihat ayat pertama, coba. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini nabi Tuhan dari kampung, tiba-tiba datang kepada Raja Ahab. Raja, dengar baik-baik suara profetiku yang Tuhan sampaikan lewat bibirku. Dan dia berkata gini, nggak akan ada hujan, sampai aku katakan. Wow. Anda lihat, habis ketemu raja, harusnya foto bersama kan Pak, Bu. Dan setelah foto bersama masuk Instagram Bapak Ibu. Foto bersama. Ini ketemu raja nggak sempat foto bersama, nggak sempat upload di Facebook Bapak Ibu. Tiba-tiba nggak ada hujan. Sampai aku katakan. Anda lihat ayat berikutnya. Wah, senang banget. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Bapak Ibu lihat ayat ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kerit artinya dipotong. Kerit artinya dicincang. Dipotong apa? Dipotong harapan Anda. Dipotong keinginan Anda. Dipotong cita-cita Anda. Halo? Kalau Anda ingin ngalamin penyertaan dan penyediaan. Sebab begini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen rindu bertumbuh. Tapi gak siap harga bayar pertumbuhan. Halo? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau saya tanya, ada yang mau handphone saya? Jawabannya, mau. Ada yang mau? Kasih contoh ya, boleh yang baju putih bisa bantu saya? Namanya siapa? Andre. Maju Andre. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Andre Bapak Ibu. Thank you Andre bisa bantu saya. Andre, kalau saya tanya Andre, mau ini enggak? Mau ya? Boleh. Mau ya? Waktu Andre bilang, mau ini enggak? Boleh. Begitu Andre pegang, 7 juta. Gak jadi ya? Betul ya Andre ya? Sama. Kita itu gitu. Kita itu rindu bertumbuh. Tapi gak siap dengan harga pertumbuhan. Anda pikir Anda berkata, saya bertumbuh langsung tumbuh? Halo? Enggak ada Bapak Ibu. Anda pikir Anda bertumbuh itu hanya dengan, thank you Andre ya. Hanya dengan Bapak Ibu, Tuhan aku rindu. Dan kerinduan selesai? Enggak Bapak Ibu. Rindu saja enggak cukup. Ada harga bayar dari sebuah kerinduan. Amin. Anda pernah ketemu dengan seseorang, Anda ajak ke gereja kan? Pak, mau gak datang ibadah? Jawabannya, saya rindu datang ibadah Pak. Janji ya, jam 4 sore ya datang ya. Iya, saya rindu banget. Begitu Anda datang, tengok kanan kiri, gak datang. Tapi awalnya, rindu. Tapi enggak, itu maksud saya. Banyak orang Kristen itu gitu. Kerinduannya besar. Tapi dia nggak sadar bahwa untuk menjawab kerinduannya butuh harga bayar. Halo? Sama Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Anda akan melewati Kerit. Artinya apa? Keinginan Anda dipotong.
ambisi Anda dipotong, kerinduan Anda tidak terrealisasi, harapan Anda terpotong sama Tuhan. Bapak Ibu siap? Enggak siap, enggak siap. Loh ini fakta firman kok. Halo? Ayat berikutnya Bapak Ibu, coba. Wow, Bapak Ibu lihat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Loh ada penyediaan enggak? Tapi dimulai dengan firman Tuhan dulu. Lalu datanglah firman Tuhan. Ayat 2, coba naik ke atas. Ayat 2. Baca sama-sama, 2, 3. Loh. Jadi Bapak Ibu polanya Tuhan itu gini. Firman datang dulu baru penyediaan beberapa menit, beberapa waktu kemudian. Kalau kita kebalik ya Bapak Ibu ya. Pinginnya burung gagak kirim enggak? Sungai Keritnya ada air enggak? Loh Alkitab mencatat datang firman Tuhan datang dulu penyediaan baru akhirnya. Awalannya firman akhirnya penyediaan, jangan dibalik. Kita tuntut penyediaannya tanpa kita kenali maksudnya, itu dia. Bapak Ibu perhatikan. Coba lihat ayat keempat. Pindah lagi ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu, para teolog meneliti besar kemungkinan Elia di sungai Kerit itu 6 bulan. Jadi Elia udah pernah ngalamin PPKM. Berapa bulan PPKM? 6 bulan. 6 bulan Bapak Ibu. Dan tahu gak Bapak Ibu? 6 bulan itu gak ada siapa-siapa. Cuman terdengar sungai Kerit, aliran sungainya. Dan begitu keluar, burung gagak. Kirim makan. Yang perintahkan siapa? Tuhan. Anda lihat kalimat berikutnya, ayat berikutnya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ada penyediaan enggak? Ada penyediaan enggak? Ada. Tapi perhatikan ayat ke-7. Baca sama-sama. 2, 3. Wow. Apa yang jadi kering? Yang suruh ke sungai Kerit siapa? Paham maksud saya? Orang Kristen hari ini bilang begini, kalau Tuhan suruh gak mungkin Tuhan keringkan. Halo? Halo? Pak, Bu, baca ayat. Waktu Tuhan suruh ke sungai Kerit, Bapak Ibu, ada penyediaan di situ. Lalu kemudian jadi kering, Anda jangan berkata Tuhan lagi gak sertai. Bapak Ibu diam kan? Karena Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, konsep berpikirnya apa? Kalau Tuhan sertai, gak akan ada musim kering. Halo? Yang suruh ke sungai Kerit siapa? Yang keringkan sungai siapa? Ada yang bilang ini, yang nyuruh Tuhan, yang bikin kering iblis. Halo? Paham Bapak Ibu sampai sini cerita ini? Amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ayat berikutnya. Nah Bapak Ibu lihat ayat berikutnya. Ayat ke-7, 8 dan seterusnya Bapak Ibu. Itu Elia pindah tempat. Dari Kerit yang artinya cutting, Alkitab, bahasa Alkitab, arti nama Kerit itu cutting, dipotong, dicincang, dicacah. Tempat berikutnya yang Tuhan suruh Elia bergerak adalah Sarfat. Setuju Bapak Ibu? Tahu cerita ini? Bapak Ibu lihat ayat ke-8. Ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat ke-9.
Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang yang kaya raya untuk memberi engkau makan. Oh enggak ya? Yang kasih makan dia siapa? Bukan cuman janda, karena banyak janda kaya. Yang pelihara Elia siapa? Janda miskin. 2023 dengar baik-baik. Tuhan akan tolong Anda dengan orang-orang yang Anda gak pernah duga. Bapak Ibu tahu gak arti kata sarfat? Arti kata sarfat simple Bapak Ibu. Kalau kerit itu cutting, sarfat itu artinya smelting, bukan smoothing. Ya. Smelting itu artinya apa Bapak Ibu? Smelting artinya Bapak Ibu, saya catat di sini. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Apa artinya smelting Bapak Ibu? Smelting punya arti tempat peleburan atau pemurnian. Jadi hal yang kedua yang Tuhan akan serang dalam tanda kutip, Tuhan akan bereskan adalah kemurnian hati Anda, motif melayani Tuhan beresin, motif berbisnis Tuhan beresin, motif bantu orang Tuhan beresin. Sampai tinggal motifnya Tuhan jadi motif Anda. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kalau dikerit 6 bulan, Bapak Ibu lihat, saya nanti akan tunjukkan. Kita lanjut ayatnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Pertama minta air, Bapak Ibu lihat ayat ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Berarti, maaf Bapak Ibu, Elia minta, tolong siapkan saya air minum. Jadi waktu janda miskin ini Alkitab bilang, lagi jalan ngambil air minum, belum bawa air, perintah kedua datang. Setuju Bapak Ibu? Perintah kedua apa? Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu lihat ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ayat berikutnya. Dan setelah kami memakannya, kami akan. Bapak Ibu tahu cerita ini kan? Bapak Ibu lihat lagi, saya mau lanjutkan. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ini pendeta gak tahu diri. Halo? Bapak Ibu tahu ceritanya? Kan tinggal segenggam roti. Dan si janda miskin bilang begini, segenggam roti ini nanti saya akan olah, nanti setelah itu saya makan, ini makanan terakhir, dan setelah itu check out. Mati. Terus tiba-tiba Elia bilang apa Bapak? Buat untuk saya dulu. Bapak Ibu mau terima? Mau terima? Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Di masa-masa yang sulit kayak gini, tolong lebih banyak orang lebih dulu. Kalau Anda ingin lihat pertolongan Tuhan, tolong lebih banyak orang dulu. Halo? Amin Bapak Ibu.
Tolong lebih banyak orang. Nah, saya nggak punya banyak waktu Bapak Ibu. Coba lihat ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Penyediaannya di awal apa di akhir? Di akhir. Penyertaannya di awal apa di akhir? Awal. Datang bersamaan enggak? Butuh 3 tahun. Halo? Kita enggak ya? Halo? Kita selalu berpikir, kalau Tuhan sertai, langsung top chair. Yang kedua Bapak Ibu. Sarfat berbicara gini, tempat pemurnian. Makanya dengar baik-baik, hati Anda sedang dimurnikan. Motif Anda itu sedang dimurnikan. Kerinduan Anda, motif Anda, alasan Anda beribadah, alasan Anda berbisnis, alasan Anda bantu orang, alasan Anda mengerjakan apapun dalam kehidupan Anda. Tuhan lagi uji motif. Karena motif Anda menentukan upah yang Anda akan terima. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lompat 1 Raja-Raja 18. Tempat terakhir. Yang Tuhan proses Elia. Bapak Ibu tahu nggak arti kata Elia di Alkitab? Elia punya arti Bapa adalah sumber. Halo? Bapak sebagai apa? Sumber. Makanya di situ ada penyediaan, di situ ada pemeliharaan. Amin Bapak Ibu. Karena Bapak itu sumber. Tahu arti kata sumber? Sumber itu punya arti gini, tempat di mana semua orang bergantung. Bapak Ibu tahu nggak? Bayangkan kalau mikrofon yang saya pakai ini nggak tercolok sama sumber listrik. Mau secanggih apapun mikrofon ini, kalau nggak ada sumber listrik, bisa digunakan dengan baik nggak? Berarti mikrofon secanggih ini Bapak Ibu, hanya akan berfungsi maksimal kalau dia bergantung sama sumber. Handphone secanggih ini nggak akan pernah bisa mengirimkan pesan dan Anda nggak akan mungkin mendapatkan pesan kalau baterai Anda habis. Setuju? Arti kata Elia, Allah adalah sumber. Wow. Kalau dia sumber, dia siapkan. Kalau dia sumber, dia sertai. Amin. Tapi dengar baik-baik. Penyertaan tidak datang bersamaan dengan penyediaan. Penyediaan tidak datang bersamaan dengan penyertaan. Elia nunggu 3 tahun. Di Sarfat. Elia nunggu 6 bulan di Kerit. Baru dia terima berkat di Gunung Karmel. Bapak Ibu masih ingat cerita di Gunung Karmel? Elia membantai 450 Nabi Baal. Elia lawan seorang diri. Kemenangan Elia di Karmel itu karena dia menang di Kerit dan dia menang di Sarfat. Kita kebalik Bapak Ibu, ikut Tuhan pingin langsung di Karmel. Tahu arti Karmel? Arti Karmel di Alkitab kelimpahan. Kalau itu. Yes, amin. Hey. Jalannya harus lewat Kerit sampai kering. Berani bilang bukan dari Tuhan? Tuhan bilang ini, oh memang aku yang keringkan. Kita suka bilang, ini bukan kehendak Tuhan.
Tuhan keringkan gak apa-apa, yang penting Tuhan sertai. Loh iya kan? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat anak yang hilang? Dia ngalami kelimpahan gak? Ngalamin kan? Lo dapat warisan belum waktunya, tapi gak disertai. Hidupnya compang-camping, menderita. Limpah tapi menderita. Halo? Gak cuman sampai dikerit. Tuhan bawa Elia masuk untuk bertemu dengan seorang janda miskin. Dan janda miskin itu yang pelihara Elia 3 tahun. Anda selalu berpikir, oh yang akan pelihara saya teman baik saya. Ini Anda akan kecewa Pak. Yang akan tolong Anda adalah orang yang Tuhan utus. Kalau Anda andalkan manusia, gawat Anda di 2023. Gawat. Anda akan kecewa, pahit. Karena orang terdekat gak akan sanggup tolong Anda. Sampai ada janda miskin. Yang Elia ada di situ 3 tahun. Ada pemurnian di hati Anda. Dilebur kerinduan Anda. Ambisi Anda dibunuh sama Tuhan. Sampai motif yang benar itu lahir dari hati yang murni dan tulus. Lalu kemudian Tuhan bawa Anda menuju Karmel. Amin. Di Karmel lah ada kelimpahan. Kata Karmel itu kebun anggur namanya. Karmel itu artinya kebun anggur, dan setiap kali kebun anggur ditulis di Alkitab itu bicara 2 hal. Anointing and blessing. Pengurapan dan kelimpahan. Mau di sini? Mau pengurapan? Mau kelimpahan? Hadapi keritmu. Dan tangani sarfatmu. Amin, amin. Mengikuti KUL selama 2 tahun. Saya jadi punya lebih banyak teman karena saya mengikuti KUL, dan waktu ibadah juga kami juga bisa bertemu, jadi Kenzi juga bisa ibadah bareng sama teman yang ada di KUL. Terus waktu ada KUL gabungan biasanya lebih banyak lagi temennya, soalnya KUL junior sama KUL kiddos bergabung, terus gamenya lebih banyak lagi. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Akan diadakan audisi Departemen Musik PPA dengan persyaratan sebagai berikut. Bagi yang mau mengikuti audisi untuk vokal, silakan menghubungi nomor sebagai berikut. Dan untuk musisi, silakan menghubungi nomor sebagai berikut. Baptisan air akan diadakan kembali pada hari Sabtu 27 Mei 2023. Bagi jemaat yang mau dibaptis, silakan mendaftar di konter ibadah atau menghubungi kantor OTP GMCC di nomor 021-633-3692. Ibadah UMAS atau Usia Emas diadakan setiap hari Rabu, Minggu kedua dan 4. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi konter ibadah atau kantor OTP GMCC di 021-633-3692. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Biarlah kasih karunia dari Bapa surga melalui Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai kedatangannya kedua kali menjemput kita di alam permainan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.